Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Nur Rahim dengan NIM 18120818 dari Universitas Amikom Yogyakarta akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pekerjaan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tugas pemrograman e-commerce dan tugas pemrograman proyek atau TPE dan TPP. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut dari program aplikasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian tugas ini. Karena saya sendiri tidak bisa menyelesaikannya tanpa bantuan dari teman-teman, terutama teman-teman saya yang mempunyai pengalaman di bidang rumah sakit atau juga kebidanan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Pak Ika Nur Fajri dan Pak Ali Mustafa. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama di sini ada pengertian SIM-RS. SIM-RS atau kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, dan berbagai fasilitas lainnya. Jadi SIM-RS ini untuk mengintegrasikan hal-hal yang ada di rumah sakit itu. Selanjutnya, dalam pembuatan aplikasi ini saya merujuk ke beberapa referensi. Ini dari Trust Medis, Smart Hospital, dan juga Hansa Indonesia. Ketiga ini adalah vendor dari aplikasi SIM-RS yang sudah jadi. Dan juga saya membaca literatur dari beberapa sumber dari Google, Script, dan Alodokter. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang level user yang berada di aplikasi saya. Yang pertama ada super admin. Super admin di sini dapat mengelola data karyawan, tenaga medis atau tenaga non medis seperti CRUD. Super admin juga dapat mengelola data atribut pada user di bawahnya. Ketiga, super admin dapat mengelola data pasien. Yang keempat, super admin dapat mengatur biaya periksa pasien. Yang kelima, super admin dapat mengetahui laporan harian dan bulanan rumah sakit. Yang keenam, super admin dapat mengetahui status keuangan rumah sakit. Selanjutnya untuk resepsionis atau front office. Front office di sini dia dapat menambahkan dan mengelola pasien. Front office juga dapat mengetahui berbagai informasi mengenai pasien. Front office dapat mengetahui antrian pasien. Front office dapat mengetahui dan mencetak laporan harian. Front office dapat menambahkan tamu dan mengelola tamu. Tadi untuk laporan harian itu jadi berupa misal banyaknya pengunjung setiap harinya, banyaknya pasien setiap hari, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhirnya ada front office dapat mengetahui jadwal dokter dan menentukan dokter tujuan untuk pasien. Karena nanti si front office ini dia bisa membuat schedule untuk pasien bertemu ke dokter pada lain waktu. Selanjutnya untuk pasien. Pasien sendiri dapat mendaftarkan diri secara mandiri dan pasien juga dapat login. Pasien dapat mengetahui data jejak rekam medis atau pemeriksaannya. Pasien juga dapat membuat appointment dengan dokter. Selanjutnya pasien dapat melihat data kunjungan rumah sakit. Dan juga pasien dapat
melakukan testimoni. Mungkin untuk selanjutnya pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter secara online. Selanjutnya untuk dokter. Dokter dapat menerima pasien dari pendaftaran front office dan appointment pasien mandiri. Dokter dapat mendaftarkan pasien. Dokter dapat mengelola data rekam medis pasien. Dokter dapat menentukan tindakan lanjutan kepada pasien. Dokter dapat mendiagnosa dan menentukan resep obat bagi pasien. Dokter dapat menentukan asisten perawat saat pemeriksaan awal. Selanjutnya untuk keperawatan. Perawat dapat login ke sistem. Perawat dapat melihat jadwal keperawatan. Perawat dapat membantu dokter dalam penginputan dan pemeriksaan pasien dengan autentikasi perawat atau juga autentikasi yang sudah disediakan oleh sistem. Keempat, perawat dapat melihat data pasien. Yang kelima, perawat dapat melihat antrian pasien. Selanjutnya untuk laboratorium. Laboratorium dapat menginputkan hasil pemeriksaan pasien. Laboratorium dapat melihat rekam medis pasien. Laboratorium dapat mengelola data parameter uji. Laboratorium dapat membuat laporan laboratorium. Laboratorium dapat mengelola inventory laboratorium. Untuk di sistem SIM-RS ini, sistem informasi manajemen rumah sakit, terdapat subsistem yang sebenarnya sangat kompleks dan dapat dirincikan atau lebih dispesifikasikan. Seperti pada laboratorium ini, farmasi atau apotek, dan juga rawat inap. Ketiga ini adalah subsistem yang sebenarnya sangat kompleks, namun di pekerjaan kali ini saya hanya mengumpas secara luarnya saja atau yang sekiranya perlu. Selanjutnya untuk user farmasi atau apotek. Dia mempunyai wewenang untuk dapat mengelola data obat dan racikan obat. Farmasi juga dapat memberikan obat kepada pasien. Farmasi dapat melihat data pasien. Farmasi dapat membuat laporan penjualan obat. Selanjutnya untuk kasir. Kasir di sini dapat mengelola tagihan pasien. Kasir dapat membuat laporan pendapatan. Ketiga, kasir dapat melihat data pasien. Selanjutnya untuk UGD. UGD ini dapat mendaftarkan pasien darurat, dapat membuat data rekam medis, dan terakhir dapat membuat tindakan selanjutnya untuk pasien. Namun UGD ini mendaftarkan pasien bukan berarti mendaftarkan secara sama di pendaftaran atau di resepsionis. Pendaftaran di UGD ini beda. Selanjutnya rawat inap. Rawat inap dapat melaporkan tindakan kepada pasien. Dapat melaporkan tindakan yang sudah dijalankan kepada pasien. Maksudnya. Kedua, rawat inap dapat merubah status masuk dan kepulangan pasien. Sehingga ini merubah status kamar yang kamarnya sebelumnya mungkin terisi menjadi kamarnya tersedia. Ketiga, rawat inap dapat melihat arahan dari dokter dan berkomunikasi kepada dokter tersebut, khususnya dokter-dokter yang bertanggung jawab kepada pasien rawat inap. Yang keempat, rawat inap dapat mengelola data biaya rawat inap pasien. Selanjutnya langsung ke database pada SIM-RS. Pada sistem ini saya mendefinisikan ada sekitar 42 tabel, di mana sebenarnya pendefinisian tabel ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga pasti masih ada kekurangannya, dan yang sudah terimplementasi di sistem mungkin ada sekitar 30-an tabel. Yang pertama di sini ada tabel admin, tabel pasien, tabel informasi pasien, tabel penanggung jawab, tabel dokter, tabel spesialis, tabel jadwal dokter, tabel jadwal jam, lalu tabel tindakan, tabel perawat, tabel pegawai, tabel jabatan, tabel rekam medis,
Tabel rekam medis ini adalah tabel yang paling diperlukan. Lalu ada tabel obat, tabel kategori obat, tabel satuan obat, tabel obat pasien, tabel beli obat, tabel supplier, tabel asuransi, tabel kamar, tabel bangsal, dan tabel kelas. Selanjutnya juga ada kategori pemeriksaan dan tabel pemeriksaan, tabel rawat inap, tabel admin ranap, tabel laporan ranap pasien, tabel laboratorium, tabel admin laboratorium, tabel parameter uji, tabel kategori parameter uji, tabel hasil lab, tabel IGD atau UGD, tabel radiologi, tabel jenis radiologi, tabel apoteker, tabel kasir, tabel tagihan pasien, tabel detail tagihan pasien, tabel logistik, dan laporan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa relasi yang terdapat pada sistem ini. Kita akan membukanya di PHP MyAdmin. Yang pertama, di sini ada tabel pasien. Tabel pasien ini adalah tabel untuk menyimpan data informasi dari pasien seperti biodata. Di sini ada dua primary key, ada dua primary key, ya. Ini ada primary key dua primary key yang utama, ini ID pasien. Dia sebagai primary key yang bisa bertambah nilainya, atau apa itu namanya, dan juga tabel dan juga ID rekam medis. Rekam medis di sini karena rumah sakit itu dalam memberikan nomor unik kepada pasien ditentukan oleh undang-undang, ya, ini menggunakan yang dinamakan rekam medis, nomor rekam medis. Di tabel pasien ini ada nama, nik, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, warga negara, agama, telepon, email, dan seperti biodata pada umumnya. Dan juga di sini dia memiliki relasi kepada informasi pasien. Informasi pasien ini seperti kepanjangan atau extend dari tabel pasien ini, sehingga dia memiliki hubungan one to one dari tabel pasien dan informasi pasien ini, relasinya one to one. Ini informasi pasien ini seperti cacat fisik, ciri fisik, bahasa, dan hubungan keluarga. Ini untuk keadaan darurat. Selanjutnya ada pasien ini memiliki relasi ke data rekam medis. Data rekam medis ini dan pasien memiliki hubungan one to many, di mana setiap kali pemeriksaan pasien pasti data rekam medis ini akan bertambah. Karena data rekam medis ini mencatat apa saja yang telah dilakukan untuk menangani pasien tersebut, yang nantinya juga akan diperlukan untuk sebagai data untuk membuat tagihan kepada pasien. Di data rekam medis ini ada ID rekam medis, ID pasien, ID dokter, ID spesialis maksud saya, dan cara masuk, dan juga beberapa atribut lainnya seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain, diagnosa juga, di mana tabel rekam medis ini juga memiliki relasi kepada dokter, sehingga pada setiap kali pemeriksaan itu dokter yang bertanggung jawab atau dokter yang menangani pasien itu terdata. Pada tabel dokter, di sini dokter memiliki atribut seperti ID dokter, nama dokter, NIK, agama, jabatan, dan juga tentunya spesialis. Karena setiap dokter memiliki keahlian yang berbeda-beda. Spesialis di sini mungkin ada dokter umum, dokter gigi, dokter kulit, dokter kandungan, atau dokter spesialis jantung, THT, dan lain sebagainya. Selain itu, dokter juga memiliki relasi ke jadwal dokter, di mana jadwal dokter ini diperlukan untuk mengatur jadwal masuk dokter setiap harinya.
karena dimungkinkan jadwal dokter itu setiap harinya berbeda dan memiliki shift-shift waktu tertentu. Jadi mungkin hari ini masuk jam 8, besok bisa jadi tidak masuk, atau dan besoknya lagi masuk di jam 2. Maka dari itu jadwal dokter di sini juga memiliki relasi ke jadwal jam. Jadwal dokter seperti ini diperlukan untuk nantinya pasien atau resepsionis dapat menentukan agenda atau appointment kepada dokter agar bisa menangani pasien pada waktu tertentu. Selanjutnya untuk rekam medis ini juga ada relasi ke bagian obat pasien dan juga obat. Kita menjelaskan di obat dulu. Obat ini adalah tabel untuk menampung obat yang tersedia atau obat yang masih di dalam kategori ketersediaannya. Sehingga di sini ada jumlah stok yang masih tersedia. Dan di obat pasien ini memiliki relasi ke data tabel obat. Obat pasien ini adalah obat yang sudah diresepkan untuk pasien pada setiap kali pemeriksaannya. Sehingga obat pasien di sini nanti akan mengurangi stok yang berada di tabel obat. Dan untuk penambahan stok dari tabel obat ini nanti akan dibuatkan satu tabel lagi, yakni tabel pembelian obat dan tabel detail pembelian obat dan juga tabel supplier. Selanjutnya, pasien ini juga memiliki relasi ke tanggapan. Ini untuk testimoni saja, kita lewati aja. Ini penanggung jawab ini adalah tabel untuk kondisi pasien saat darurat atau pasien saat rawat inap. Ini admin atau super admin. Dan ini ada tabel-tabel atribut-atribut lainnya. Mungkin tadi yang di desainer tidak sebanyak yang di sini. Langsung saja untuk selanjutnya saya mendemonstrasikan aplikasi saya. Ini untuk tampilan preloadernya. Ya, jadi di sini ini adalah tampilan untuk pasien atau front end-nya. Yang nantinya dia akan memuat informasi mengenai rumah sakit dan juga di sini ada form untuk membuat janji kepada dokter. Ini masih default dari template-nya. Dan untuk fungsi ini sebenarnya belum bisa. Tentang kami, seperti visi misi dan sebagainya. Layanan, terdapat beberapa layanan. Pasien dapat melihat ketersediaan kamar, paket persalinan, tipe rawat inap, dan di sini ada spesialis-spesialis yang tersedia di rumah sakit. Selanjutnya langsung saja ke bagian login. Untuk bagian login ini sepertinya ada kesalahan di bagian root-nya yang masih
tersambung ke defaultnya Laravel. Sebenarnya sudah saya buat, tapi ini kesalahan di rootnya. Selanjutnya langsung saja di halaman admin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian admin dari sistem informasi manajemen rumah sakit yang telah saya buat. Pertama kita masuk ke halaman admin. Di sini kita tidak bisa langsung memasuki halaman admin karena kita belum login. Untuk itu kita harus login terlebih dahulu, masukkan email dan password. Untuk admin ini, untuk pendaftarannya kita harus request kepada support admin agar nanti didaftarkan dan bisa login sebagai admin di halaman dashboard ini, halaman dashboard admin atau backend. Di halaman ini terdapat dashboard yang memuat informasi mengenai rumah sakit. Di sini ada keterangan pasien baru hari ini, yaitu pasien yang telah mendaftar di hari ini, kunjungan pasien hari ini, total kasus, ada pendapatan, jumlah dokter, dan juga nantinya akan ada tampilan grafik untuk data-data tersebut agar lebih interaktif. Juga nanti ada informasi mengenai data-data lainnya yang akan ditampilkan menggunakan grafik juga. Dan di sini ada to-do untuk pencatatan yang akan dilakukan oleh super admin sebagai pengingat. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan salah satu CRUD dari aplikasi ini. Karena ini aplikasi untuk pas rumah sakit, maka salah satu data yang paling penting di sini adalah dokter. Kita akan mencoba input data dokter. Sebelumnya karena di sini saya menggunakan website yang sudah online atau ada domainnya, ini ada kendala karena menggunakan Laravel saat Axios URL-nya tidak menggunakan bracket, curly bracket itu dia tidak bisa memproses dan hasilnya 404 not found seperti ini misalnya. Dia ketika daftar di sini 404 not found, maka karena belum sempat memperbaiki, saya akan mendemonstrasikannya lewat localhost saja. Seperti tadi kita harus login terlebih dahulu karena ini beda, ini dari localhost. Kita langsung memasuki halaman dokter dan tambah dokter. Di sini kita login sebagai admin ya, Rohim. Di sini ada panel data dokter baru untuk form memasukkan data dokter, ada recent new dokter atau dokter yang belum lama ini ditambahkan. Ada 5, kita mengambil 5 data terakhir, dan juga ada recent update dokter yang dimana yang terakhir, data yang terakhir kita update. Sekarang coba kita memasukkan data dokter baru.
Jenis kelamin laki-laki, NIK kita isi 3404. Karena ini bersifat unik, ini tadi sudah dipakai, kita ubah menjadi 9. Untuk tanggal lahirnya kita pilih asal saja, nomor STR atau nomor pendaftaran ini dokter. Selanjutnya email, nomor telepon kita isi nanti ya, coba kita langsung daftar saja. Maka akan ada notifikasi bahwa kita gagal menginputkan dokter. Ini karena ada verifikasi dari PHP Laravel. Kita menggunakan verifikasinya di bagian server atau backendnya, jadi tidak menggunakan dari JavaScript. Kita isi. Karena tidak menggunakan JavaScript, maka ini setelah diisi tidak langsung hilang tanda merah-merahnya ini. Kita upload foto. Ini mungkin terlalu penuh. Kita daftar saja langsung. Ternyata emailnya sudah dipakai. Kita coba pakai email lain. Maka akan ada pemberitahuan bahwa input dokter berhasil. Dan di sini recent new dokter, ada data baru berupa Dr. Nur Rahim. Selanjutnya kita bisa mengupdate-nya menggunakan tombol ini. Ini menggunakan Axios, sehingga tidak perlu ngeload halaman dari page admin ini. Coba sekarang kita tambahkan foto. Ya, di sini muncul notif bahwa kita sudah berhasil mengupdate dokter. Dan di data recent dokter ini sudah terupdate, ada data Dr. Nur Rahim. Di sini kita juga bisa menghapus dokter. Akan ada verifikasi apakah kita akan benar-benar menghapusnya. Kita tekan hapus saja. Dokter dengan ID 101 berhasil dihapus. Selanjutnya, setelah kita menginputkan data dokter, kita harus mengatur jadwal dokter. Jadwal dokter ini nantinya diperlukan untuk pasien dapat menentukan dokter yang sesuai dengan pilihannya. Kita bisa mencari dokter berdasarkan poli dan cari dokter berdasarkan nama. Misal di sini ada dokter Jamila Yolanda, ya, ini dokter dengan spesialis poli anak. Atau juga kita bisa mencari di list dokter Dr. Nur Rahim, Poliklinik Kulit dan Kelamin. Kita pilih saja. Kita pilih di hari ini ya, hari Jumat jam 8 malam.
Ya, ini berada di antara jam 8 malam, berada di antara jam ini. Kita buat jadwal. Jadwal pun terisi, dan di sini ada persentase bahwa hari Jumat ini sudah terisi sejumlah 1 jadwal. Namun untuk data jadwal dokter ini belum terintegrasi untuk Axios-nya. Selanjutnya kita mendaftarkan pasien. Saat mendaftarkan pasien, khususnya di Indonesia ini ada 2 kategori yang biasa digunakan, yakni apakah pasien umum atau pasien BPJS. Jika pasien umum kita klik biru, atau BPJS kita klik hijau. Kita di sini klik hijau saja. Kita masukkan nomor BPJS, save change. Lalu kita di sini muncul nomor rekam medis yang akan digunakan untuk pasien yang akan kita tambahkan. Nomor rekam medis ini bersifat unik. Coba kita isikan. Warga negara Indonesia, agama Islam, tanggal lahirnya kita 1990. Di sini langsung otomatis bahwa si pasien ini berumur 31 tahun. Nama ibu, pendidikan terakhir, misalnya dia pendidikan terakhirnya SMA dan sekarang baru mahasiswa. Kontak pasien, email, di sini kita menggunakan API untuk data alamatnya. Pertama kita mengisikan kota terlebih dahulu. Kita pilih kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik, dan Kelurahan Sidoarjo. Ini kita menggunakan API untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ini untuk detail alamatnya, mungkin kita berada di desa mana gitu. Kemudian di sini juga ada jika kita akan menambahkan foto. Kita juga bisa menambahkan informasi tambahan seperti apakah kita sudah menikah atau belum. Juga bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Inggris. Cacat fisik, ciri-ciri fisik, dan ini untuk info tambahan yang darurat atau jarang sekali ini digunakan. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya kita klik daftar. Maka berhasil input pasien. Ini ID-nya 4444. Kita pilih apakah pasien itu masuk secara mandiri atau dari rujukan lain-lain. Kita pilih mandiri. Kita pilih tujuan pemeriksaan pasien. Apakah pasien itu mau ke poli umum atau poli lainnya. Kita pilih yang ini, yang tadi sudah terdapat dokternya di klinik. Kita pilih jadwal untuk ketemuan dengan dokternya. Kita buat jadwalnya untuk sekarang. Selanjutnya kita pilih dokter berdasarkan jadwal. Maka akan muncul Dr. Nur Rahim. Namun jika kita mengubah dari tanggal, misal hari Kamis, kita di sini dokter akan ada notifikasi bahwa jadwal dokter kosong. Kita sesuaikan lagi.
Untuk jadwal dokter, pilih Dokter Nur Rahim. Selanjutnya pasien akan mendapatkan kartu ID untuk pemeriksaan selanjutnya. Kita bisa print. Nah, ini seharusnya untuk kartu ID harusnya tidak menggunakan QR code tapi menggunakan barcode. Dan ini untuk tampilan kartunya, ini untuk contoh saja. Kita bisa print. Ya, itu sudah terprint. Dan selanjutnya kita di sini klik OK. Nah, maka rekam medis sudah berhasil terbuat. Karena ini skripnya belum selesai, maka ini belum bisa tertutup secara otomatis. Kita klik close saja. Dan kalau ada pasien baru lagi yang akan mendaftar, kita tinggal klik refresh. Nah, selanjutnya karena pasien sudah mendaftar dan sudah jelas tujuannya, maka sebagai dokter kita dapat melihat antrian pasien yang akan diperiksa. Di sini sudah ada daftar, ada pasien satu, ya ini pasien bernama Muh dengan nomor 1. Sekarang kita coba untuk menanganinya. Sebagai dokter kita tinggal klik row ini saja. Untuk data rekam medis ini saya menyesuaikan dari data rekam medis yang ada di rumah sakit pada umumnya. Saya melihat dari literatur digital. Di sini nanti akan, tapi ini belum selesai, jadi nanti ini rekam medis ini akan ada nomor rekam medis pasien, nomor periksa, tanggal periksa, nama dokter, nama perawat, poli tujuan. Untuk perawat ini nanti dia harus login di sini. Selanjutnya ada nama pasien, jenis kelamin, asuransi. Anamnesa ini adalah istilah medis untuk keluhan, seperti misalnya pasien mengalami pusing. Ini riwayat penyakit sekarang, apakah misalnya tadi pagi terasa mual dan lain-lain. Ini untuk riwayat alergi obat, apakah ada? Jika ada, ini diklik dan di sini diisi. Jika tidak ada, ini alergi obat ini diabaikan saja. Selanjutnya ini untuk TTV yang biasa diperiksa oleh perawat atau bidan. Untuk berat badan misalnya 60, suhu tubuh misal 38, tinggi badan 180, tekanan darah 70, tekanan darah 120, dan beberapa atribut lainnya. Untuk keadaan umum kita abaikan, dan seperti ini contoh untuk pemeriksaan yang berada di rekam medis, data rekam medis. Ada pemeriksaan penunjang, pasien dalam keadaan bencana, diagnosa. Nah, di sini sudah wewenang dokter untuk mengisinya. Diagnosa mungkin dokter bisa mengisi di sini mengalami demam berdarah misal.
Dan di sini dokter dapat menentukan obat. Misalnya kategori obat psikotropika, lalu ada obatnya tinggal dipilih dan dosisnya misal 3 kali 1 hari. Lalu pencet add, maka nanti datanya muncul di sini. Namun karena ini belum selesai, jadi belum sampai ke situ. Dan ini juga untuk GUI-nya mungkin nanti akan diubah menjadi pilihan-pilihan tab, tidak memanjang vertikal seperti ini. Nah, ketika sudah selesai memeriksa pasien, maka dokter mengklik submit di sini. Dan data obat dan tindakan ini nantinya akan sebagai rujukan dari jumlah biaya yang akan dibayarkan oleh pasien. Sekian yang dapat saya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa modul yang lainnya seperti data spesialis dan jabatan bagi dokter. Di sini kita dapat mengatur daftar spesialis. Kita bisa menambah. Silakan spesialis. Kita sukses untuk ditambahkan. Kita juga bisa mengeditnya atau menghapusnya. Selain itu kita juga dapat mengatur daftar jabatan dokter. Sama seperti daftar spesialis tadi. Di sini saya menggunakan Vue.js sehingga tidak perlu load halaman. Juga ada data obat, kita bisa mengeditnya. Di sini ada nama-nama obat yang telah terdaftar. Kita bisa mengeditnya. Misalkan kita ubah harga obatnya menjadi 5.000. Kita klik edit. Maka data obat sukses untuk diedit. Di sini ada kategori obat dan satuan obat. Selain itu kita juga bisa mengatur untuk bagian bangsal atau kamar. Nah, di sini ada daftar kamar yang tersedia di rumah sakit dengan tertera juga daftar bangsalnya dan kelas yang disediakan. Seperti sebelumnya, di sini juga bisa CRUD, read, dan update, dan juga delete. Dan untuk pasien ini, kita juga bisa untuk mengeditnya. Kita bisa mengklik di sini edit. Maka pasien dengan row yang kita pilih tadi dapat diedit di halaman ini. Nah, ini muncul data-data pasien beserta seluruh riwayat pemeriksaan, riwayat lab, dan juga alergi obat. Dan yang di sini ada biodata pasien, kita bisa mengeditnya. Kalau kita mengedit fotonya,
lalu kita klik update. Berhasil update pasienmu. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.